wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi Pak. Hari ini Baik Pak. alhamdulillah jika kabar adik-adik ini baik. Tapi Bapak lihat nampaknya adik-adik ini kurang bersemangat. Bapak mau menanyakan sekali lagi, Bapak harap kalian menjawab dengan lebih bersemangat. Ketika Bapak bertanya, apa kabarnya hari ini? Kalian menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ya, ayo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, setelahnya Bapak mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Nia, Hadiroh. Herlian Hakmi, Hadiroh. Sipa Hirunisa, Hadiroh. Siti Aisyah. Hadiroh. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Oke, selanjutnya setelah mengabsen, Bapak ingin kelas balik pada materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Permintaan dan penawaran. Ya benar. Berarti adik-adik ini di rumah membuka kembali pembelajaran yang telah diajarkan di kelas. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, adik-adik ini membuka pembelajaran pada pertemuan sebelumnya di rumah. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi dengan ini kita akan membahas tentang pasar dalam perekonomian. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pasar? Tidak Pak. Tidak. Rumahnya dekat pasar atau ketika berangkat ke sekolah melewati pasar, apakah ada ini? Ada. Di mana pasarnya, pasar apa? Pasar Mas. Mas, ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu satu, pengertian pasar. Dua, peran pasar dalam perekonomian. Dan yang ketiga, macam-macam pasar. Nah, yang pertama, ada yang tahu pengertian pasar? Enggak Pak. Jadi, pengertian pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu sudah menjadi bagian dari pengertian pasar. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengenai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi jika kita datang ke toko, misalkan barangnya yang tidak itulah pengertian pasar. Ada yang bertanyakan, murid? Enggak ada Pak. Yang kedua, peran pasar dalam perekonomian. Satu, itu peran pasar bagi produsen. Apa peran pasar bagi produsen, murid-murid, anak-anak? Tidak tahu Pak. Peran pasar bagi produsen satu, untuk sebagai tempat promosi. Kedua, untuk bahan produksi. Dan kedua, peran pasar untuk konsumen. Peran pasar bagi konsumen diantaranya satu, untuk memenuhi kebutuhan di ibu kita. Untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, pasti datangnya ke pasar. Setelah peran pasar untuk produsen dan konsumen, ada lagi peran pasar yang terakhir itu untuk pemerintah. Peran pasar pemerintah
Di antaranya, satu, sebagai pendapatan negara. Yang kedua, sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, itulah peran pasar bagi perekonomian di suatu negara ya. Selanjutnya itu macam-macam pasar. Macam-macam pasar, terdapat beberapa macam-macam pasar, yaitu terdiri dari menurut wujudnya, menurut waktunya, menurut luas jangkauannya, menurut struktur seperti penjual dan pembelinya. Menurut wujudnya, pasar dibagi menjadi dua. Itu pasar konkret dan pasar abstrak. Apa itu pasar konkret? Pasar konkret yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Ya, jadi kalau pasar konkret itu lebih ke menjelaskan ke ininya ya, tempatnya ya. Sedangkan pasar abstrak itu interaksi mengenai transaksi jual beli antar penjual dan pembeli ya. Jadi perbedaan dari pasar konkret dan pasar abstrak itu, kalau pasar konkret lebih mengarah ke pembahasan lebih pada tempatnya, kalau pasar abstrak lebih ke interaksi dari jual belinya itu. Kedua, pasar berdasarkan waktunya. Nah, pasar berdasarkan waktunya, ada yang tahu anak-anak? Pasar harian, Pak. Nah, ya itu salah satunya. Ada pasar harian, ada pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Jadi bisa kita ketahui jika pasar harian itu pasar yang muncul setiap hari. Pasar mingguan, pasar yang muncul seminggu sekali. Jika pasar bulanan, pasar yang muncul tiap bulan. Sedangkan pasar tahunan, pasar yang muncul tiap tahun. Dan yang tahu contoh dari pasar harian? Pasar Anyar. Nah, ya itu merupakan contoh pasar harian di daerah kita di Bogor. Nah, untuk pasar mingguan ada yang tahu contohnya? Tidak, Pak. Nah, untuk pasar mingguan contohnya itu pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo. Pokoknya yang muncul seminggu sekali. Ada pasar bulanan, kemudian pasar tahunan. Pasar tahunan ada yang tahu contohnya, murid-murid? Pasar Hari Raya, Pak. Nah, ya contohnya pasar Hari Raya. Contohnya nih yang terdekat saat ini, Hari Raya Kurban. Kan bermunculan pasar tahunan seperti pasar hewan kurban, pasar sapi, pasar kambing, dan pasar yang berhubungan dengan hari raya tersebut. Itulah pasar berdasarkan waktunya. 3. Pasar berdasarkan luas jangkauannya. Pasar berdasarkan luas jangkauannya, jadi pasar yang mencakup pada wilayah tertentu. Misalkan ada pasar lokal,
Ada yang tahu contohnya pasar lokal, anak-anak? Tidak, Pak. Pasar lokal kalau di daerah kita seperti yang tadi sudah disebutkan oleh anak-anak, Pasar Anyar. Nah, itu di daerah Bogor ada Pasar Anyar. Di Banten ada Pasar Tiga Rasa. Di Parung Panjang ada Pasar Parung Panjang. Nah, itu pasar lokal. Kemudian pasar nasional. Pasar yang mencakup pada suatu wilayah negara tertentu, ya, itu disebut pasar nasional. Yang terakhir, pasar internasional. Nah, itulah pasar berdasarkan jangkauannya. Ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar Internasional. Keempat, yang keempat, pasar yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, pasar berhubungan dengan proses produksi dibagi menjadi dua, pasar input dan pasar output. Pasar output. Yang tahu contoh dari pasar input? Anak-anak? Tidak tahu, Pak. Ya, pasar input itu pasar yang mendukung pada proses produksi seperti pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar lahan. Nah, itu disebut pasar input. Kemudian pasar output, ada yang tahu? Tidak, Pak. Pasar output itu pasar yang biasa kita temui, itu yang untuk memenuhi kebutuhan kita, itu disebut pasar output. Nah, itu kelima, pasar berdasarkan strukturnya. Strukturnya itu berdasarkan jumlah penjual, pembeli. Pasar berdasarkan jumlah strukturnya itu satu, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar sempurna. Nah, dan yang terakhir, untuk menjelaskan pasar berdasarkan strukturnya, Bapak akan menggunakan suatu media visual. Tunggu ya, saya Bapak ambil dulu. Nah, inilah clipping media visual mengenai pasar berdasarkan strukturnya. Pertama, pasar persaingan sempurna. Itu pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sama banyaknya, jadi tidak saling mempengaruhi harga. Nah, contohnya gambarnya ini, pasar persaingan sempurna. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ada beberapa macam. Ada pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli contohnya ini,
ada PLN, Pertamina, tetapi itu pasar monopoli. Nah, tapi jadi pasar monopoli itu dilihat dari namanya tadi dari kata monos dan polien. Monos artinya satu, polien artinya penjual. Jadi terdiri dari satu penjual atau satu produsen. Jadi pasar monopoli yaitu pasar di mana terdapat satu kekuasaan dari produsen atau penjual yang menguasai pasaran. Contohnya seperti yang disebutkan kita tadi, ada pasar PLN, Pertamina, kereta api. Jadi mereka lah yang menguasai pasaran. Mereka dapat mematok tarif dari transaksi yang dilakukan. Setelah itu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ada yang tahu contohnya anak-anak? Ya, kita lihat di sini ada semen, air mineral, kendaraan bermotor, atau ini apa? Kendaraan bermotor ya. Jadi dilihat dari namanya oligopoli, terdiri dari kata oligos dan polein, artinya beberapa, dan polein penjual. Jadi oligopoli yaitu arti terdiri dari beberapa penjual yang menguasai pasaran. Contohnya yang kita sebutkan tadi. Jadi pada oligopoli itu beberapa penjual yang menguasai pasar, seperti pada semen ada beberapa merek seperti yang kita ketahui ya, semen mineral, kemudian pasar kendaraan bermotor. Yang mau bertanya mengenai monopoli dan oligopoli? Tidak, Pak. Kita lanjut ke pasar berikutnya pada persaingan tidak sempurna. Ada juga pasar monopolistik. Pasar monopolistik contohnya yaitu produk-produk seperti snack, seperti kosmetik, seperti retail yang kita tahu Indomaret, Alfamaret. Nah itu. Jadi pada pasar monopolistik yaitu di mana terdiri dari beberapa penjual yang menguasai pasaran yang memiliki suatu barang yang sama namun memiliki ciri khas pada tiap produknya. Nah, tadi kita sebutkan ya contohnya pada pasar monopolistik. Selanjutnya pada pasar monopsoni yaitu mengandung pengertian di mana kondisi pasar dikuasai oleh satu orang, satu badan atau satu lembaga pembeli, di mana mereka lah yang dapat menentukan suatu harga, ya kan? Jadi untuk pasar monopsoni ini cenderung ke barang mentah, ya kan? Seperti produk peternakan, ya kan? Hanya Bapak di sini dicontohkan dengan sapi perah. Jadi susu yang dihasilkan dari peternakan langsung. Kemudian peternakan ayam yang menjadi produsen dari ayam maupun telur ayam, ya. Jadi harga itu dapat diatur oleh sang pembeli atau sang lembaga yang menjadi pembelinya itu. Nah, itulah pasar monopsoni. Kemudian pasar yang terakhir oligopsoni. Setelah itu pasar oligopsoni. Nah, ini adalah pasar terakhir. Jadi pasar persaingan tidak sempurna. Mana pasar oligopsoni yaitu mana keadaan suatu pasar yang dikuasai oleh beberapa lembaga, beberapa orang sebagai pembeli. Ya, untuk pasar oligopsoni ini kecenderungan barang setengah jadi seperti kain, benang, ya kan? Itulah pasar oligopsoni. Jadi kecenderungan ini seperti benang atau kain warna seperti itu. Nah, itulah pasar persaingan tidak sempurna. Dan untuk mengupas materi pada pertemuan kali ini, Bapak akan membuat satu diskusi bagi kalian di mana akan membahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Bapak akan menggunakan suatu metode talking chip atau kencing gemerincing menggunakan kartu yang Bapak pegang ini. Jadi sini ada 3 warna. Kartu berwarna biru yaitu untuk mengemukakan pendapat,
kartu warna merah untuk menyanggah dan kartu warna hijau untuk menambahkan. Jadi sebelum kalian mengemukakan pendapat kalian, silakan kalian angkat kartu ini untuk menjawab pertanyaan yang akan Bapak lontarkan nanti. Dan sebelumnya Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu, Herlian Hapni dan Dipa. Kelompok kedua, Padelvia dan Kaisa. Kartunya. Ini untuk kelompok dua. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bapak melihat ini ada jenis pasar. Menurut kalian, pasar ini termasuk jenis pasar apa? Silakan. Pasar monopoli. Ya, benar. Kemudian yang Buku ingin tanyakan, apa ciri-ciri dari pasar monopoli ini? Ya Pak, Ya, silakan Tita Isa. ciri-ciri pasar monopoli hanya ada satu pihak dalam, tidak terdapat produk pengganti, sulit untuk masuk ke dalam pasar sebagai penentu harga, iklan ataupun promosi tidak diperlukan. Ya, benar. Itu tadi mengenai pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu pasar yang terdiri dari satu penjual yang mana ya dapat mempengaruhi harga. Terus selanjutnya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang termasuk jenis pasar apa yang ilustrasi gambar ini? Saya Pak, Ya, silakan dijelaskan. pasar monopolistik. Ya, Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antar produser yang dihasilkan oleh para produser baik maupun pembukuannya. benar atau tidak teman-teman? Benar. Ya. Kemudian ciri-ciri dari pasar monopoli itu apa? Ada yang mau menjawab? Ya Pak, Ya, apa sih Tita? ciri pasar monopolistik, jumlah penjual atau produsen banyak, produk yang beredar bersifat heterogen, promosi dan iklan aktif dilakukan, mudah untuk keluar masuk pasar Pak. Nah, itulah tadi pasar monopolistik. Jadi bisa kita pahami ya, apa bedanya pasar monopoli, apa bedanya pasar monopolistik. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, Bapak menanyakan jenis pasar apa ini? Saya, Yang belum? Pak. Ya, silakan. Pasar oligopoli. Ya, betul. Selanjutnya ada yang mau menjelaskan ciri-ciri dari pasar monopoli? Saya. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu oligos dan prolein yang artinya sedikit penjual atau beberapa penjual. Contoh dari pasar oligopoli yaitu seperti Industri industri motor, betul, industri air mineral, dan industri lainnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bisa menjelaskan? Ini menjelaskan pasar apa? Saya Pak. Ya, silakan. Pasar monopsoni. Ya, apa itu pasar monopoli? Pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen. Pasar Silakan. yang menyanggah. Ya, Pasar monopsoni yaitu pasar yang terjadi ketika banyak penjual dan pembelinya hanya tunggal. Pasar ini dikuasai oleh satu pihak konsumen atau pembeli. nah itulah pasar monopoli. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Siti Fadila itu pasar monopolistik. Ya, jadi pasar monopoli itu terdiri dari satu pembeli yang menguasai suatu transaksinya itu. Ya. Dan Izin yang terakhir, menambahkan, ciri-ciri pasar monopsoni yaitu pembeli jadi pihak sentral yang menentukan harga. Barang yang beredar berfokus pada bahan mentah. Terdapat suatu pembeli atau konsumen saja. pasar monopsoni. Jadi pasar monopsoni itu dikuasai oleh satu penjual yang menguasai transaksi itu, jadi bisa menentukan harga. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, jenis pasar terakhir. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini? Saya. Ya, silakan.
Pasar oligopsoni. Apa itu pasar oligopsoni? Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana di dalamnya terdapat banyak pembeli. Itu tadi pengertian mengenai pasar oligopsoni. Untuk ciri-cirinya ada yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri dari pasar oligopsoni? Saya Pak, Ya apa? Gimana? ada beberapa pembeli di dalamnya. Harga pasar yang berlaku cenderung stabil. Barang atau produk yang beredar adalah setengah jadi. Nah iya, jadi dua jenis pasar berdasarkan strukturnya, berdasarkan penjual dan pembelinya. Jadi ada pasar monopoli, pasar lagi ada yang Oligopsoni. oligopoli, terus monopolistik, selanjutnya Pasar monopsoni. monopsoni, yang terakhir oligopsoni. Pada hari ini mengenai pasar dalam perekonomian. Kita tutup dengan berdoa. Silakan kita kelas untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Perhatian, siap berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Jadi langsung pulang ke rumah. Main dulu.